Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Elistia, NPM 19005 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Baitur Rahmah. Kali ini saya akan membahas topik sebuah materi mengenai komunikasi dalam pelayanan keperawatan. Adapun poin pembahasan yang pertama, kepemimpinan dalam keperawatan, yang kedua, komponen komunikasi, poin yang ketiga, tujuan komunikasi dalam keperawatan, yang keempat, komunikasi interpersonal dalam keperawatan, yang kelima, komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Yang pertama, komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan perawat dan pasien. Komunikasi digunakan oleh perawat untuk menyampaikan suatu informasi, edukasi, dan juga motivasi. Nah, tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan berkomunikasi, maka perawat akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan pasien. Selanjutnya, komponen komunikasi. Di sini saya mengambil rujukan dari De Vito 1997, yang mana De Vito mengemukakan bahwa ada 5 komponen komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator, yang kedua informasi atau pesan, ada komunikan, umpan balik, dan atmosfer atau konteks atau lingkungan. Nah, dalam hal komunikator atau sender, komunikator ini adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan ataupun informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan pihak lain itu contohnya seperti pasien, dan komunikatornya adalah contohnya seperti perawat. Jadi seorang perawat menyampaikan pesan atau informasi kepada pasien. Pasien yang mana sebagai lawan bicara dari komunikator atau sender. Nah, komunikator ini juga berarti sumber berita atau informasi, atau disebut juga dengan informan. Nah, ini artinya sumber atau asal berita yang disampaikan kepada komunikan. Seorang komunikator beraksi dan bereaksi secara utuh meliputi fisik dan kognitif, emosional, dan intelektual. Adapun yang komponen yang kedua yaitu informasi. Nah, informasi ini atau disebut juga dengan pesan ataupun berita. Nah, pesan ini atau informasi ini adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung. Pesan yang disadari adalah segala ucapan, pesan yang disadari adalah segala ucapan atau bahasa verbal yang disampaikan komunikator secara sengaja dan sudah dipersiapkan. Nah, sedangkan pesan yang tidak disadari ini merupakan pesan yang muncul beriringan atau bersamaan dengan pesan yang disampaikan pada saat komunikator berbicara. Yang ketiga, komponen komunikasi yang ketiga itu ada komunikan atau receiver. Nah, komunikan atau receiver ini yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Komunikan yang efektif adalah komunikan yang bersikap kooperatif, penuh perhatian, jujur,
serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Nah, komunikator di sini di dalam keperawatan, manajemen pelayanan keperawatan ini, yang disebut dengan komunikan ini bisa jadi perawat dan bisa jadi pasien ataupun dokter. Nah, komponen yang selanjutnya itu ada komponen umpan balik. Komponen umpan balik ini bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Umpan balik dari diri sendiri misalnya, jika kita menyampaikan pesan melalui bicara, kita akan dapat secara langsung mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, umpan balik dari orang lain adalah umpan balik yang datang dari lawan bicara. Bentuk umpan balik yang diberikan antara lain dapat berupa contohnya dapat berupa anggukan, kerutan dahi, senyuman, gelengan kepala, interupsi pembicaraan, pernyataan setuju atau tidak setujunya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, umpan balik ini dapat berupa verbal ataupun nonverbal. Agar terjadi umpan balik, harus agar terjadi umpan balik yang baik, harus bersifat jujur, sesuai dengan konten atau isi pesan yang disampaikan. Dan bagian dari solusi merupakan hasil proses berpikir, tidak bersifat subjektif dan disampaikan dalam waktu yang tepat. Adapun komponen komunikasi yang terakhir, ada komponen atmosfer, konteks, atau lingkungan. Nah, atmosfer ini merupakan lingkungan ketika komunikasi terjadi. Terdiri atas 3 dimensi, yaitu dapat dari dimensi fisik, dimensi sosial psikologis, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Nah, ketiga dimensi lingkungan ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi dimensi yang lain. Dimensi fisik adalah lingkungan nyata, dapat berbentuk seperti ruang atau bangsal, dan segala komponen yang ada di dalamnya. Nah, dimensi sosial psikologis meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Yang termasuk dalam konteks ini adalah persahabatan atau permusuhan, lingkungan formal atau informal, serta situasi yang serius atau tidak serius. Dimensi temporal atau waktu adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Pilihan waktu yang tepat dapat mencapai efektivitas keterkaitan masing-masing elemen dalam komunikasi. Nah, seperti kita lihat pada slide, terdapat gambar yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan masing-masing elemen atau komponen dalam komunikasi. Nah, yang kita lihat dari gambar pada slide, itu dapat kita simpulkan bahwa gambar itu menunjukkan hubungan antar komponen dalam komunikasi. Nah, secara sederhana dapat kita simpulkan terjadinya komunikasi ini dimulai dari komunikator yang menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada komunikan, yang selanjutnya komunikan memberikan umpan balik, yaitu proses ini terjadi dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya termasuk ke poin pembahasan tujuan komunikasi dalam keperawatan. Tujuan komunikasi dalam keperawatan di sini ada 5 tujuan. Yang pertama itu menyampaikan ide, informasi, atau berita. Yang kedua, memengaruhi orang lain, mengubah perilaku orang lain, memberikan pendidikan, memahami ide orang lain. Adapun di sini yang dimaksud dengan menyampaikan ide atau informasi atau berita, di sini kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada dalam pikiran,
kita atau ide kita kepada lawan bicara kita. Nah, dengan demikian ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikator dan komunikan. Contoh dari tujuan ini yaitu komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana tindakan, prosedur, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Tujuan yang kedua yaitu memengaruhi orang lain. Nah, komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Secara tidak sadar, jika pada saat kita memotivasi menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara kita antusias untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan kepada dirinya. Adapun contoh dari kegiatan keperawatan yang relevan terkait tujuan mempengaruhi orang lain ini, seperti komunikasi perawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan, serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Yang ketiga, tujuan mengubah perilaku orang lain. Nah, komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku. Maksudnya di sini, jika kita bicara dengan seorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan perubahan. Nah, contohnya, kegiatan keperawatan yang relevan dengan tujuan ini yaitu komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatannya, serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tujuan memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya di sini komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya atau pasien. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara memperoleh tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit, demam berdarah, dan lain-lain, yang tujuannya meningkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang terakhir ini, tujuan memahami ide orang lain. Nah, tujuan memahami ide orang lain ini merupakan komunikasi antar dua orang atau lebih. Akan efektif jika antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka selalu berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau yang diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan komunikasi interpersonal dalam keperawatan. Komunikasi interpersonal ini merupakan suatu proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, sikap tertentu antara dua orang dan di antara individu itu terjadi pergantian pesan, baik sebagai komunikan ataupun komunikator, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, mengenal permasalahan yang akan dibicarakan, yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan tingkah laku. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang mendasar dalam keperawatan. Bahkan komunikasi interpersonal merupakan inti dari praktik keperawatan. Seorang perawat yang berkompeten harus menjadi seorang komunikator yang efektif dalam memberikan pelayanan. Karena seorang perawat ini
selalu mendampingi pasien selama 24 jam. Contohnya, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat yang baik biasanya, bersifat membangun motivasi untuk seorang pasien dan dalam kesehatannya. Komunikasi interpersonal ini bersifat membangun rasa percaya diri pasien, yang tujuan ke depannya untuk mengubah pemikiran-pemikiran negatif dari pasien dan menjadi pola pikir yang positif, sehingga pasien bersemangat kembali untuk mencapai kesembuhannya, dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Nah, selanjutnya pembahasan komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien atau disebut juga dengan, pasien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien atau pasien, serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan. Nah, dengan demikian, dari definisi tersebut dapat dimaknai sebagai, komunikasi terapeutik dapat dimaknai sebagai, kegiatan pertukaran informasi antara perawat dan pasien yang dilakukan dengan sadar dalam rangka proses penyembuhan. Nah, hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan perawat adalah mencari informasi tentang keluhan yang dirasakan oleh pasien, hingga tindakan yang dilakukan berdasarkan keluhan yang dirasakan, hingga evaluasi. Nah, kegiatan pasien ini kegiatan pasien di dalam komunikasi terapeutik ini adalah memberi informasi yang sejelas-jelasnya mengenai keluhan yang dirasakan agar dapat dijadikan pegangan perawat dalam menjadikan tindakan keperawatan. Nah, maksudnya di sini, dapat kita simpulkan bahwa di dalam, komunikasi terapeutik ini, yaitu kegiatan seorang perawat mencari informasi tentang keluhan-keluhan yang diderita oleh, pasien agar dapat merencanakan tindakan selanjutnya untuk si pasien. Nah, sedangkan kegiatan pasien di dalam komunikasi terapeutik ini, yaitu, tugasnya memberi informasi yang sejelas-jelasnya tentang keluhan yang dirasakan agar dapat dijadikan pegangan oleh seorang perawat dalam menjalankan, tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada si pasien. Nah, itu tadi, pembahasan dari saya mengenai topik komunikasi dalam keperawatan, komunikasi dalam pelayanan keperawatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, banyak salah kata juga saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.